kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Linda. Ya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sehat semua ya? Oke, kalau gitu Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya bisa tulis tangan sambil bilang hadir. Rara, Hadir Bu. Rani Salma, Hadir. Remo Wulandari, Hadir Ibu. Ugaweni, Hadir Ibu. Linda. Oke, masuk semua ya? Masuk semua ya, Bu. Masih ingat gak sebelumnya kita udah belajar soal apa? Tentang mata-mata Pancasila itu. Ya. Good job Rani Salma. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi terlebih dahulu. Pada hafal Garuda Pancasila kan? Hafal. Oke. Bu Aisyah, disuruh. Bu Aisyah akan mulai berdiri nyanyi dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Silakan duduk kembali. Lagi. Baik, kita langsung saja ke materinya ya yang akan dijelaskan oleh Bapak Nova. Oke, selamat pagi anak-anak. Minggu kemarin kita belajar mengenai lambang-lambang dan simbol Pancasila. Untuk minggu ini kita kan mata pelajaran pendidikan Pancasila ini akan mempelajari topik Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ada yang tahu nggak maksudnya apa sih Pancasila sebagai nilai kehidupan? Ada yang tahu? Yang tahu coba angkat tangannya terus dijelasin apa sih menurut kalian Pancasila sebagai nilai kehidupan itu apa? buat hidup Pak. Buat hidup. Iya, Bapak. Ada yang lain? Kayak gotong royong bukan Pak? Kayak gotong royong. Ada yang lain? Menghargai teman yang beda suku kan? Oke. Ada yang lain? Pak, maksudnya tuh sebagai nilai itu sebagai landasan Pak. Oke. Oke, jawabannya semuanya betul. Gak ada yang salah. Jadi Pancasila sebagai nilai kehidupan itu singkatnya begini, anak-anak. Pancasila itu kan ada dasar-dasarnya yang kemarin sudah kita pelajarin. Nah, dalam dasar-dasar itu kan sudah ada contoh kegiatan yang berlandaskan Pancasila, kayak gotong royong, berempati, tolong menolong, seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana sih caranya menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan. Seperti itu. Slide selanjutnya, Bu. Nih, ini kan kemarin kita sudah belajar mengenai Pancasila. Coba Bapak ingatkan lagi, sila kelima, jangan melihat depan. Coba apa? Retno Wulandari. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Oke, lambangnya apa, Linda Agustina? Lambangnya apa, teman-teman bisa bantu? Kapas. Selanjutnya sila keempat, Rara apa? Bunyinya? Bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh dengan kebijaksanaan dan Oke. kebijakan. Tuh. Sekarang sila kelima apa?
Uga Uning. Sila keempat. Sila kelima, maaf. Oh ya, sila kedua. Oke, lambangnya apa, Rani sama? Lambangnya apa? Ayo, sila kedua ada yang tahu lambangnya apa? Rantai. Ya. Benar atau tidak? Benar. Rantai atau tidak? Gimana, Bu? Jawabannya benar atau tidak, Bu? Benar. Rantai. Kasih tepuk tangan untuk kalian. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini sekarang kita coba di dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Poin yang pertama coba dibacain Rani. Beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Poin kedua Retno. Mengutamakan kehidupan beragama. Poin ketiga Umi. Mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Poin keempat Linda. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara kedua agama. Oke, nah dari keempat poin ini adalah masuk ke dalam nilai kehidupan Pancasila di sila pertama. Ada beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, ada mengutamakan kehidupan beragama, mempercayai Tuhan yang Maha Esa, dan mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Nah, Bapak kasih contoh, kalian biasanya sering nggak melihat di sekitar rumah kalian yang masyarakatnya berbeda dalam keyakinannya atau dalam memeluk agama? Ada. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya? Apakah saling berantem? Apa tetap hidup bersama dalam kerukunan? Hidup bersama. Oke, pastinya mereka saling menghormati. Nah, itu bagian dari penerapan nilai kehidupan di sila pertama. Oke, kita lanjut ke sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menghargai sesama teman, saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan teman, menghormati orang lain dimanapun kita berada. Ini masih sejalan dengan yang pertama tadi ya. Hanya saja kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kita sebagai manusia harus memiliki yang pertama sikap adil, yang kedua beradab. Apa sih adil dan beradab? Ya tahu? Nggak boleh beda-bedain teman, betul. Apa lagi? Boleh ngejek, Pak. Boleh ngejek, apa lagi? Sopan, Pak. Sopan, betul. Ada lagi? Ya, jadi dari sopan santun, menghormati, itu bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ada satu yang sering dilupakan ketika membahas mengenai adil. Adil itu artinya apa sih? Bukannya adil itu sudah dibahas di sila kelima? Ya, apa tuh? Kalau kita bagi coklat sama-sama dikasih satu servis semua. Oke, sekarang Bapak tanya ke anak-anak. Anak-anak tahu nggak bedanya manusia dan kemanusiaan? Orang kalau kemanusiaan sifatnya Pak. Cara orang menjalani dirinya sebagai manusia. Sampai di sini paham? Lanjutkan ke sila selanjutnya. Persatuan Indonesia, lambangnya mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia, bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kita semua bisa melihat dalam satu kelas ini aja sukunya sudah berbeda-beda kan? Iya. Ini sukunya apa? Jawa. Linda? Lampung, Pak. Lampung. Retno? Sunda. Sunda. Umi? Rara?
Medan Pak. Dan tuh. Jadi Bapak luruskan ya, Medan itu nama daerah ya, sukunya mayoritas di Medan itu Batak. Oke. Nah, dari masing-masing suku yang sangat banyak di Indonesia itu harus memiliki rasa saling menghormati, rasa menghargai. Ada yang dinamakan rasisme. Rasisme itu menyerang kepentingan golongan yang tidak sama dengannya. Itu rasisme. Maksudnya golongan apa? Nah, maksudnya golongan itu seperti ini. Suku Jawa, misalnya Bapak suku Jawa, Bapak nggak boleh menyerang Rara yang sukunya Batak, misalnya. Batak itu begini loh cara makannya, itu nggak boleh. Karena masing-masing suku itu memiliki karakternya masing-masing. Lanjut selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya. Oh ya. Selanjutnya masih Bapak jelaskan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sebagai contoh penerapannya, menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Pasti di antara kalian sudah banyak terdengar tuh kata demokrasi. Apa sih sebenarnya? Gak paham ya? Demokrasi itu apa? Demo yang orang kulit. Demo yang orang mukul. Iya Pak, yang teriak itu Pak. Oke, jadi sejarah singkat biar kalian tahu apa artinya demokrasi. Demokrasi itu anak-anak, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kalau secara epistemologi atau secara bahasanya itu demokrasi itu demos dan kratos. Itu diambil dari bahasa Yunani. Indonesia sekarang itu memakai sistem demokrasi. Secara garis besarnya, yang dimaksud sistem pemerintahan demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Pasti bingung. Iya. Ya. Jadi segala sesuatunya dalam demokrasi itu lewat akal. Ketika mempunyai ide tentang apa, itu kan dirumuskannya di akal. Dibicarakan kepada kawannya, didiskusikan, hasilnya setelah musyawarah hasilnya apa? Mufakat. Setelah mufakat, aturan itu dipergunakan. Jadi sistem pemerintahan demokrasi itu seperti itu. Step by step ada langkah-langkahnya. Yang langkah awalnya adalah melalui pikiran, melalui akal. Setelah melalui akal itu tadi, siapa yang menjalankan? Orang lain, manusianya. Itu seperti itu. Selama ini sistem pemerintahan demokrasi itu yang terbaik untuk dijalankan di Indonesia. Pak, terus Ya. kita kan mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan dan demokrasi. Makanya itu banyak orang mengajar atau keponakannya koopnya itu jadi keponakannya. Bukan begitu, Rani. Bukan begitu. Itu benar sekali. Kasih tepuk tangan. Rani tadi merumuskan pertanyaannya itu berdasarkan pengalamannya melihat langsung kejadian. Dinamakan pertanyaan kontekstual. Nah, yang dimaksud Rani itu tadi adalah kejahatan, bukan asas kekeluargaan dari musyawarah. Kejahatan yang dimaksud apa? KKN, gitu kan? Udah kelihatan. Bukan KKN, kejahatan itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tidak boleh Rani, ketika kita misalnya Bapak jadi apa ya? Jadi presiden. Bapak harus anak Bapak ketika ingin menjadi anggota DPR dia harus melalui pemilihan umum dipilih oleh rakyat. Tidak boleh menggunakan kewenangan Bapak
untuk kepentingan individu. Seperti itu. Nggak boleh ya jadinya. Ya lanjut ke sila berikutnya. Sebelum nanti ada dan Bapak bicara nanti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil terhadap sesama manusia, memberi pertolongan kepada orang lain, bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan sulit. Oke, sekarang Bapak coba mau tanya. Jadi Bapak bikin dua kelompok ya. Kelompok Rani dan kelompok Retno, kelompok A, kelompok Rara dan kelompok Rina, kelompok B. Jurinya adalah Wah, kok pokoknya harus nemenin aku. Kayak gitu tuh KKN. Itu betul, kasih tangan. Jadi kalian udah paham ya? Jadi nggak boleh ya di kehidupan Pancasila harus bisa menerapkan asas-asasnya, harus menjauhi kejahatan-kejahatannya. Kayak yang disampaikan oleh si Retno. Tuh, sekarang Bapak ada pertanyaan nih. Bersikap adil terhadap sesama manusia. Menurut kelompok A, apakah benar dalam penerapannya keadilan sosial itu harus diterapkan? Benar atau tidak? Menurutmu? Aku sih benar. Nah, Benar aja. kelompoknya Rara Linda, kelompok A gimana? Benar. Kami tim benar. Gimana jawabannya nih? Ya benar. Nah, kita yang kedua sekarang memberi pertolongan kepada orang lain. Benar tidak? Masing-masing kelompok? Benar. Nah, kelompok B benar. Gimana nih? Benar atau tidak? Nah, sekarang yang ketiga bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan sulit. Benar. Benar? Benar. Nah, sekarang coba nih, kenapa kok bisa benar yang bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan sulit? Benar kan? Kata jurinya benar kan? Kenapa kok bisa benar tuh bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan sulit? Emangnya kalau dikerjain sendirian nggak bisa? Enggak, Kenapa? karena manusia itu makhluk sosial, Pak. Itu jawaban sangat cerdas. Karena manusia makhluk sosial, artinya kalau dikerjakan sendirian bisa selesai, tapi untuk membentuk suatu kehidupan yang harmonis dibutuhkan gotong royong dan kerja sama. Nah, jadi Bapak berharap untuk anak-anak murid Bapak kelas 4 yang cerdas-cerdas ini selalu ingat sila-silanya ya, atau selalu ingat contoh penerapannya, contoh bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan sulit. Ketika ada PR berarti kalian harus apa? Kalau ada temennya yang tanya. Tapi teman aku nyontek, Pak. Iya Pak, kayak gitu. Ada mereka cuma bareng-bareng sebaiknya. Temennya namanya, Pak. Nah, menurut kalian kalau mencontek boleh atau tidak? Gak boleh. Nah, nggak boleh itu karena apa? Karena ujung-ujungnya juga jadinya atensi. Dia kan cuma melihat yang udah jadi Pak. Jadi gak bantu prosesnya. Gak boleh nyampe karena kita udah susah ngerjain Pak, masih disaling gitu aja. Termasuk KKN Pak. Emangnya ada di antara kalian? Mana? Mana Bang? Bukan satu kelompok Pak, tapi kerja Kelompok. Jadi mencontek itu nggak boleh ya anak-anak, karena mencontek itu sama aja hanya melihat pekerjaan orang lain demi mendapatkan nilai. Itu nggak boleh. Tenang aja, kalau sama bapak nanti nilainya gampang. Yang penting kalian dalam prosesnya itu bapak bisa tahu seberapa besar sih usaha kalian untuk bergotong royong, untuk bekerja sama, untuk merumuskan sesuatu secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, nah sekarang ini ada permainan nih. Udah siap bermain anak-anak? Iya. Siap? Oke, untuk permainan ini akan dipandu oleh Ibu Aisyah.
Oke. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan Bapak. Oke, tadi kan kalian udah dijelasin materi sama Bapak ya. Nah, di sini ada KPD itu ada perintah buatlah garis untuk mencocokkan contoh sikap dengan sila Pancasila yang tepat. Jadi ibu punya KPD, nanti kalian kerjain, habis itu nanti maju satu-satu. Berarti sendiri-sendiri, Bu. Ya, sendiri. Oh, ini udah ada tulisan. Iya, itu kan karena di print jadi ada gambar kosong ya. Bu, ini lihat gitu deh, Bu. Dibaca perintahnya itu kan disuruh buatlah garis untuk mencocokkan contoh sikap dengan sila Pancasila. Jadi kamu garis garis mana? Aku nggak boleh, Bu. 5 menit lagi ya. Aku udah, Bu. Oke, tante semua ini udah. Tante boleh pergi duluan karena tante udah selesai duluan. Kasih tepuk tangan buat Tento. Bu, sekarang dari aku. Oh, gini loh, gini. Oh, bukan begini. Bukan. Gimana dong, Kak? Siapa yang mau maju selanjutnya? Aku. Aku terakhir. Di sini Linda ya. Iya, Bu, nanti kalau aku, Bu. Fitnah, Bu, fitnah. Ayo, Bu. Yuk, lagi. Linda boleh dulu. Aku gantian, aku mau maju. Dinda duduknya sambil ini ya. Dapat Mas Gibran. Oke, jawab tepuk tangan buat kita. Jangan kita koreksi. Tadi yang nomor 1 Tento yang ngerjain. Iya. Menghormati agama lain. Menghormati agama lain itu sila ke? Jadi Tento benar atau salah? Benar. Yang kedua, gotong royong itu sila ke? Ya, keberapa? Dua. Kedua, jadi salah? Salah. Dua ya. Jadi ini kedua. Oke, yang ketiga itu berdiskusi musyawarah kelompok itu sila ke? Tiga. Berarti empat, Bu, diskusi. Sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila ke? Tadi siapa yang isi? Aku kan terakhir. Oh, jadi sila ke? Dia mau kebagian loh. Iya, tadi punya aku direbut sama Rara. Ya, Sama aku direbut sama ibu. Oke, kan kita sama-sama belajar. Terus yang keempat ada membantu teman yang terjatuh itu sila ke? Tiga. Yang kosong tinggal nomor 3. Tiga, Bu. Yakin? Iya. Jadi kan tadi Rara salah. Jadi ini. Tapi boleh nggak Bu kalau nggak nama lain? Gak boleh ya, jangan kita Bu. Walaupun ada orang yang jahat sama kita, kalau mereka butuh pertolongan harus kita toh. Karena kita bisa harus ada pertolongan toh. Biar kayak sering 50 sih Bu. Udah apa? Yang sekarang yang terakhir ada
tuh? 5. Iya. Ada 5 dong, Bu. Oke, bener ya. Oke, tangan dulu kita. Masih ada satu lagi. Apa itu, Bu? Bosen, Bu. Yuk, tadi kan udah belajar nih. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 itu maksudnya ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. Nah, di sini ibu punya gambar. Nah, nanti kalian pilih, kalian tempel ke sini. Ini gambar apa? Kalian masukin ke sila keberapa? Oh, maksudnya jadi contoh gambarnya itu menggambarkan yang sila berapa? Iya, betul. Siapa yang mau maju duluan? Aku. Aku terakhir, Bu. Iya. Linda ya, Linda duluan. Oke, Linda, boleh duduk. Sampai dulu. Yuk, selanjutnya. Ayo, Bobby. Yuk, sekarang siapa? Ani. Yuk, terakhir Lala maju. Iya. Sekarang kita koreksi. Sila pertama tadi bunyinya apa? Jadi ini benar nggak? Lagi. Lagi sholat. Oh, iya. Yang kedua, Memberi itu masih di sama orang yang bunyi sila kedua gimana? Benar? Ya, sila ketiga bunyinya jadi benar ya? benar. Yang keempat, Udah bunyi benar apa salah? Yuk, sila terakhir. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar ya. Oke, nanti rewardnya kalau udah selesai dari pembelajaran ya. Jadi pembelajaran kita hari ini udah selesai. Kalian masih bingung nggak sama pembelajaran hari ini yang udah disampaikan sama Pak Nova, sama Ibu Laura? Iya. Nggak boleh tangan. Iya, udah nanti nggak boleh kakak. Kaki. Oke, jadi pembelajaran kita udah selesai. Sekarang Ibu Laura mau tutup pembelajaran kita hari ini. Kata belum es krim. Oke, yuk sekarang Ibu sama Ibu Laura mau kasih es krim. Kalian sama yang bisa bilang buka tutup Oke, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung, jadi tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, sekali lagi tapi lebih cepat ya. Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup Oke, udah. Yuk, Ibu Laura dipersilakan. Jadi tadi kita udah belajar tentang apa? Sila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sila yang ketiga bunyinya kayak mana? Persatuan Indonesia. Contohnya apa tadi? Gotong royong. Ya. Ada lagi? Sholat, Bu. Oke, cukup ya. Tadi
Dan beribadah itu maksudnya bersila yang pertama ke Tuhanan yang Maha Esa. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Linda sebagai ketua kelas bisa dipimpin doa sebelum pulang, sebelum istirahat maksudnya. Yuk, mari teman-teman berdoa dimulai.